Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya mengaturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Bapak Dosen Ari Wira Andika STMM, selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasional, beserta teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Riset Operasi Manajemen. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Kadek Gus Satria Pratama, absen 23, Iko Mangairi Arista Putra, absen 3, dan Imada Yudi Pramana, absen 13. Adapun pokok pembahasan pada materi kami yang pertama yaitu pengertian riset operasional, yang kedua yaitu perkembangan riset operasional, yang ketiga yaitu model riset operasi, dan yang terakhir yaitu metode riset operasi. Baik, untuk materi selanjutnya yang dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu riset operasi atau ilmu manajemen adalah disiplin ilmu yang berhubungan dengan pengembangan dan penerapan metode analisis untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Teknik dari ilmu matematika lain seperti pemodelan, statistika, dan optimasi digunakan dalam riset operasi untuk memperoleh solusi optimal atau mendekati optimal ketika menyelesaikan masalah pengambilan keputusan. Karena fokusnya pada aplikasi praktik, riset operasi bersinggungan dengan banyak disiplin ilmu termasuk teknik industri. Pada tahun 1967, Stanford Beer menggambarkan bidang ilmu manajemen sebagai penggunaan bisnis dari riset operasi. Seperti riset operasi itu sendiri, ilmu manajemen adalah cabang matematika interdisipliner terapan yang keputusan yang optimal dan memiliki hubungan yang kuat dan ilmu ekonomi, administrasi bisnis, teknik, dan prinsip. Misi ilmu manajemen adalah menggunakan teknik berbasis sains yang rasional dan sistematis untuk memberikan informasi dan meningkatkan berbagai jenis keputusan. Tentu saja teknik manajemen ilmiah tidak terbatas pada penerapan bisnis, tetapi dapat diterapkan pada militer, kedokteran, administrasi publik, badan amal, kelompok politik, atau kelompok masyarakat. Ilmu manajemen berkaitan dengan pengembangan dan penerapan model dan konsep yang dapat membantu mengungkapkan permasalahan manajemen dan menyelesaikan permasalahan manajemen, serta merancang dan mengembangkan model baru dan lebih baik untuk keunggulan organisasi. Baik, materi selanjutnya sejarah riset operasional. Riset operasional telah menjadi bidang yang banyak digunakan untuk berbagai industri, mulai dari petrokimia, maskapai penerbangan, keuangan, logistik, dan pemerintahan. Fokusnya adalah pada pengembangan model matematika yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengoptimalkan sistem yang sebagian kompleks dan telah menjadi area aktif penelitian akademis dan industri. Pada abad ke-17, matematikawan Blaise Pascal dan Christian Huygens memecahkan masalah yang terkadang melibatkan keputusan rumit dengan menggunakan ide teori, permainan, dan nilai yang diharapkan. Materi selanjutnya, masalah yang ditangani. Riset operasional menangani berbagai masalah seperti analisis jalur kritis atau perencanaan proyek, perencanaan tata letak peralatan di pabrik atau komponen dalam chip komputer untuk mengurangi waktu produksi. Optimalisasi jaringan seperti penyiapan jaringan telekomunikasi atau sistem tenaga untuk menjaga kualitas layanan saat terjadi gangguan, serta masalah alokasi sumber daya, energi, alokasi fasilitas, dan pembagian tugas. Baik, materi selanjutnya ada model riset operasi. Model merupakan representasi ideal situasi nyata yang memungkinkan kompleksitasinya untuk disederhanakan. Berikut adalah jenis model yang sering digunakan dalam riset operasi. Yang pertama, model ikonis atau klasik. Model ikonis merupakan penggambaran fisik dari sebuah sistem, bisa dalam bentuk yang ideal atau dalam skala yang berbeda. Contohnya meliputi foto, peta, mainan anak-anak, maket, dan histogram. Yang kedua, model analog atau diagramatis. Model analog ini dapat mencerminkan situasi-situasi yang dinamis dan lebih sering digunakan daripada model ikonis karena kemampuan untuk dijadikan analogi bagi karakteristik dari suatu yang dipelajari. Sebagai contoh, kurva distribusi frekuensi dalam statistik, flowchart atau peta dengan variasi warna yang menggambarkan kondisi sebenarnya. Selanjutnya, model simbolik atau matematika. Model simbolik menciptakan representasi matematis dari dunia nyata melebihi simbol matematika. Dalam model ini digunakan serangkaian simbol matematika menggambarkan komponen dari sistem nyata. Selanjutnya, model simulasi. Model ini meniru perilaku sistem dengan mempelajari hubungan antara komponennya dikarenakan tidak membutuhkan fungsi matematis secara eksplisit.
mempresentasikan variabel sistem model simulasi berguna untuk menyelesaikan sistem yang rumit dan sulit diselesaikan secara sistematis. Yang terakhir adalah model heuristik. Terkadang rumusan matematis dapat menjadi rumit sehingga sulit memberikan solusi dan penyelesaian yang pasti serta optimal karena membutuhkan proses perhitungan yang sangat panjang dan tidak praktis. Dalam mengatasi situasi ini, metode heuristik dapat digunakan. Metode berdasarkan pada situasi atau aturan empiris dalam mencari solusi yang lebih baik daripada solusi yang telah dipelajari sebelumnya. Baik, untuk materi selanjutnya ada metode riset operasi. Riset operasi atau operational research dalam manajemen adalah penerapan metode kuantitatif, analitis, dan ilmiah untuk membantu pengambilan keputusan serta pemecahan masalah yang kompleks. Ada berbagai metode riset operasi yang umum digunakan dalam manajemen, diantaranya yaitu yang pertama linear programming atau programming linear. Tujuannya mengoptimalkan atau maksimalkan atau minimalkan suatu fungsi tujuan dengan keterbatasan sumber daya. Contohnya yaitu menentukan kombinasi produksi agar keuntungan maksimal dengan bahan baku dalam waktu mesin terbatas. Yang kedua yaitu ada integer programming dan mixed integer programming. Tujuannya digunakan jika variabel keputusan harus berupa bilangan bulat atau integer. Contohnya menentukan jumlah kendaraan yang digunakan, alokasi tenaga kerja. Untuk yang ketiga ada dynamic programming. Tujuannya memecahkan masalah besar dengan membaginya ke dalam tahap-tahap. Contohnya yaitu perencanaan investasi bertahap, manajemen persediaan jangka panjang. Untuk yang keempat ada queuing theory atau teori antrian. Tujuannya menganalisis sistem antrian untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi waktu tunggu. Contohnya mengatur jumlah kasir untuk supermarket agar waktu tunggu pelanggan minimal. Untuk yang kelima ada inventory model atau model persediaan. Tujuannya membantu menentukan tingkat persediaan optimal agar biaya penyimpanan dalam pemesanan minimal. Contohnya menentukan jumlah pemesanan barang. Untuk yang keenam ada game teori atau teori permainan. Tujuannya menganalisis situasi persaingan di mana hasil keputusan tergantung pada tindakan pihak lain. Contohnya strategi harga dalam persaingan dua perusahaan. Untuk yang ketujuh ada simulation atau simulasi. Tujuannya menentukan proses nyata melalui modal komputer untuk mengevaluasi berbagai kemungkinan. Contohnya simulasi arus lalu lintas, simulasi produksi pabrik. Untuk yang kedelapan ada decision theory atau teori keputusan. Tujuannya membantu memilih alternatif terbaik di bawah kondisi ketidakpastian, risiko atau kepastian. Contohnya keputusan investasi di pasar yaitu tidak pasti. Untuk yang kesembilan ada Markov analysis atau analisis Markov. Tujuannya menganalisis perubahan keadaan dari waktu ke waktu dengan probabilitas transisi. Contohnya memprediksi perilaku konsumen berpihak merek. Untuk yang ke-10 ada transportation and adjustment model. Contohnya transposition model menentukan distribusi barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya minimum. Assessment model yaitu menentukan alokasi optimal pekerjaan ke tenaga kerja atau mesin. Untuk yang 11 ada network model. Tujuannya termasuk PER atau Programming Evaluation Review Test Queue dan CPM atau Crystal Path Method untuk menjadwalkan dan pengendalian proyek. Contohnya merencanakan proyek pembangunan agar selesai tepat waktu. Dan untuk yang terakhir ada non-linear programming. Tujuannya untuk masalah optimasi di mana hubungan antara variabel tidak linear. Contohnya optimasi produksi dengan biaya atau keuntungan yang bersifat non-linear. Adapun kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu riset operasi atau operational research merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan metode matematika, statistik,
optimasi dan pemodelan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, efisien, dan rasional. Bidang ini lahir dari kebutuhan praktis pada masa Perang Dunia, lalu berkembang pesat hingga diaplikasikan dalam bisnis industri, pemerintahan, hingga pelayanan publik. Permasalahan yang ditangani riset operasi sangat luas, mulai dari perencanaan proyek, manajemen persediaan, alokasi sumber daya, logistik, transportasi, hingga strategi persaingan. Untuk memecahkan masalah tersebut digunakan berbagai jenis model seperti ikonis, analog, simbolik, simulasi, hingga heuristik. Selain itu, terdapat beragam metode riset operasi yang dapat diterapkan, seperti linear programming, dynamic programming, teori antrian, model persediaan, teori permainan simulasi, teori keputusan, analisis Markov, serta model transportasi, existment, dan jaringan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah pengucapan atau kata yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami tutup untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.